Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Pak Handoko Winata. Beliau adalah salah satu warga atau rakyat Indonesia yang menggunakan dan melek dengan digitalisasi. Dalam digitalisasi beliau menemukan dalam pandangan dan pelaksanaan beliau sehari-hari dalam pandangan dan mengkaji dalam asumsi beliau bahwa digitalisasi ada manfaatnya yang sangat bermanfaat sekali untuk warga atau manusia yang ada di dunia saat sekarang yang pada era zaman globalisasi ini. Nah, di sini saya juga Dedi alias Ajo Planning mencoba menanyakan ke beliau apa yang menjadi motivasi beliau untuk bisa menyampaikan dan melihat kondisi digitalisasi yang saat sekarang ini. Ya Pak Han, selamat sore Pak Han. Selamat sore Ajo, Pak Dedi Glenn. Nah di sini saya mau menyampaikan sedikit suatu perkembangan dunia. Ya. Nah sekarang dunia sudah berkembang ke arah 4.0 atau yang dikenal 4.0, yaitu full digitalisasi. Artinya di semua lini kehidupan sudah memakai digitalisasi. Contohnya dari SMS banking, dari ATM ke SMS banking bergeser sekarang ke BRI Kris. Nah dari pembayaran tol, busway di kota besar, MRT, LRT semua sudah pakai digital. Checking tiket pesawat, naik kereta api, semua check-innya bisa digital sistemnya. Kita bisa langsung check-in sendiri. Nah ini namanya digitalisasi. Nah kita lihat lagi perkembangan dunia sekarang nih. Udah masuk namanya uang digital. Kenapa uang digital mesti muncul? Ya. Uang digital munculnya karena hancurnya tatanan ekonomi uang fiat atau uang kertas. Nah mari kita flashback ke belakang. Kita melihat sejarah kehidupan manusia. Uang ini hanya sebagai alat bayar, alat mobilisasi manusia dalam kehidupan ini. Nah, pada awalnya manusia di zaman purba itu manusia bergotong royong, membarter, saling memenuhi kebutuhan tukar, memenuhi kebutuhan satu daerah dengan daerah lain, kebutuhan sesama manusia. Nah, manusia itu kan punya pikiran, punya pengetahuan. Nah, berkembangnya manusia sudah mulai mengenal nama mata uangnya logam mulia, yang waktu itu di Timur Tengah dikenal dengan dirham. Di Cina dikenal dengan koin model kapal, namanya emas juga logam mulia. Seluruh dunia sudah memakai logam untuk sebagai alat pembayaran transaksi dan mobilisasi manusia dalam kehidupan. Nah, mari kita lihat lagi di satu sisi manusia ini, sifat dasar manusia pertama kelemahannya adalah keserakahan. Yang kedua, susunan manusia secara piramid atau segitiga, di mana manusia yang banyak itu adalah yang logika kecerdasannya adalah rata-rata, malah yang di bawah rata-rata. Makin tinggi tingkat kecerdasan intelektual, itu manusianya makin sedikit. Sehingga pada titik puncak, yang menguasai ekonomi dunia, yang mengendalikan dunia ini hanya sekitar 5-8% posisinya. Nah, perbedaan inilah membuat manusia yang pintar, yang cerdas bisa mencari logam mulia melalui di tambang, di gunung, di sungai, malah ada emas juga ada di laut secara ilmu pengetahuan. Nah, yang cerdas ini hidupnya mempunyai kelayakan. Terjadilah jurang pemisahan antara yang kaya dengan miskin karena tingkat intelektual. Nah, ini membuat jurang itu semakin lebar. Nah, ini akan membuat, makanya bagaimana untuk mencari mensejajarkan kembali tingkat manusia yang miskin dengan yang kaya ini. Timbullah ide mengubah mata uang dari logam mulia ke uang fiat atau uang kertas. Nah, kita lihat pertama kali yang menciptakan uang kertas adalah Raja di Cina. Nah, dia mengubah dari koin logam emas menjadi uang kertas. Nah, kita lihat kenapa dia mengubah itu. Ada dua visinya, sisi positif satu. Karena dengan dia membuat uang kertas, pemerintah dia bisa membantu orang yang miskin yang tidak mampu kecerdasannya untuk mencari logam mulia. Dia bisa mensubsidi, membantu masyarakat. Nah, dalam pertukaran itu
Dan secara digital bagaimana menurut Pak Handoko nih? Yang Pak Handoko tengok dalam situasi globalisasi sekarang, dalam penggunaan seperti masyarakat Indonesia, dunia sekarang sudah melek pada digitalisasi. Nah, Gimana? jadi begitu juga pada masuk eranya uang kertas itu berjalan sekian dekade rentang waktunya. Nah, sampai pada tahun 2008 terjadi krisis global dunia dengan hancurnya tatanan ekonomi uang fiat, ditandangkan runtuhnya dolar Amerika, krisis di Amerika. Itu adalah dampak krisis global seluruhnya dengan tumbangnya dolar Amerika pada saat itu. Maka pada tahun 2009 muncullah namanya uang digital cryptocurrency yang bermunculan ratusan uang digital. Nah, kenapa pada saat itu yang menguasai di papan atas adalah Bitcoin. Bitcoin. Cuma yang menambang Bitcoin pada saat itu adalah orang-orang yang berkaya. Kenapa? Hanya harus membeli suatu alat namanya node atau server node untuk menambang. Yang nilai harganya ratusan juta sampai miliaran. Nah, kalau menambang itu gimana? Gimana caranya nambang? Ya, nambang maksudnya gimana nih? Yang menambang itu harus punya alat, beli alat yang waktu zaman Bitcoin lagi jayanya itu disponsori oleh Amerika. Nah, itu harus membeli node namanya. Ada alat server, alat untuk menambang dan harus didukung oleh perangkat komputer yang bagus, bukan komputer yang biasa-biasa yang ada di pasaran. Jadi kripto ini mata uang digital. Iya, mata uang digital. Nah, sekarang mata uang digital kan sudah berjalan apa belum? Sudah berjalan dari proses 2009 muncul sampai sekarang eranya. Nah, kita pun negara-negara masing-masing sudah mempersiapkan uang digital masing-masing. Ya, contohnya? Contohnya sudah mulai di Shanghai sudah mulai tidak pakai uang fiat, semua melalui barcode. Nah, kita Indonesia sudah mempersiapkan BRI Kris dan regulasinya kita sudah mempersiapkan. BRI Kris itu sama dengan digital, uang digital. Barcode ya. Jadi kalau menurut Pak Han ini apa yang mau diinikan? Nih, kayaknya baju Pak Han ini yang dipakai ini ada gambar-gambar apa nih? Ini lambang P-Network. Salah satu pendirinya adalah orang Kanada bernama Nicholas Kokallis. Nicholas Kokallis dulu salah satu pendiri bergabung dengan Bitcoin. Tapi visi Bitcoin itu yang kaya tetap bertambah kaya karena yang kaya yang bisa menambah. Sedangkan visinya perubahan mata uang digital dari uang fiat kertas itu untuk menjaga keseimbangan kembali jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin yang terjadi krisis global di dunia. Nah, ini untuk diperbaiki. Jadi Nepal melihat dengan Bitcoin ini menambang membeli node, membeli perangkat komputer yang ada algoritma yang mahal, didukung oleh ruangan full AC, menambang 24 jam. Ini hanya orang kaya menambang, kesenjangan ekonomi tetap akan terjadi. Nah, Nicholas Kokallis terpanggil, dia keluar dari Bitcoin, dia mendirikan namanya P-Network, Bitcoin. Bitcoin hanya orang bisa menambang dengan sebuah Android aja. Jadi seluruh manusia di dunia bisa menambang. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya, orang kaya anggap ini mustahil suatu perubahan. Nah, yang mau pengharapan bagi orang-orang yang di bawah, ekonomi di bawah. Ini yang banyak menambang. Nah, ini akan muncul nanti tatanan ekonomi baru, bagaimana tingkatnya ekonomi di bawah akan naik ke atas. Tingkat terjadi keseimbangan kembali di dunia ini. Nah, bedanya, apa beda di zaman uang fiat? Itu yang menjadi patokan kurs konvensi perdagangan internasional adalah dolar, yang milik punya adalah negara. Sedangkan Bitcoin atau Bitcoin itu yang punya adalah konsensusnya adalah masyarakat di dunia, tidak negara yang mempunyai. Nah, salah satunya Bitcoin sekarang lagi bertarung memperebutkan posisi sebagai patokan kurs konvensi perdagangan dunia internasional uang digital. Nah, sudah ada yang berjalan, sudah ada yang melaksanakan. Sudah ada berjalan. Di wilayah mana? Sudah banyak, Bitcoin sudah banyak masuk di bursa internasional. Tapi Bitcoin ini tinggal menunggu. Konsensusnya sudah bergerak. Sudah banyak di negara, di Indonesia, Filipina, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Cina, Amerika, India. Sudah banyak negara yang mengikuti Bitcoin ini. Sudah banyak ya. Berarti sudah bentuk konsensusnya sedang apa nih? Apakah menata masyarakat pengguna Bitcoinnya atau gimana nih? Sedang menata komunitasnya. Sekarang komunitas Bitcoin lebih kurang dari 100 juta lebih.
sebagai pionir-pionir perintis. Hmm. Nah, kita anggap aja kalau memang benar nanti pada launching Open Mainnet listingnya satu Bitcoin itu bernilai 314.159.000 US dollar, berarti setara dengan konversi uang rupiah kita itu sekitar 4,7 miliar. Nah, kalau satu orang bisa menambah mungkin di atas 10 Pi atau lebih, berarti kontribusinya satu orang bisa menolong saudaranya, keluarganya, tetangganya, teman dekatnya. Lebih kurang 20 orang aja kita prediksi dengan 100 juta penambang yang baru ikut bergabung menjadi pemain baru di dalam dunia ekonomi, maka akan terangkat dunia ekonomi orang-orang yang di bawah menjadi 2 miliar lebih kurang. Jadi dalam hal ini itu yang dikatakan uang digital. Ya, Itu yang dunia digital sekarang. ya betul. Yang Pak Han terangkan tadi. Ya, Ya. Nah, uang digital, nah penggunaannya gimana? Nah, penggunaan itu kalau uang digital ini seperti kris itu kan ada di seperti BRI kris pakai barcode, Ya. ya kan? Nah sekarang pertukarannya gimana nih? Apakah bisa dibeli yang lain-lain apa gimana? Nah, untuk sementara ini lagi dalam pembentukan. Nantinya koin digital ini ada punya exchanger sendiri, bank sendiri untuk sebagai konvensi penukaran mata uang valuta apapun di dunia. Nah, ini stepnya kita menunggu waktu aja. Waktu aja ya. Jadi masih berarti mata uang digital ini yang sudah ada berjalan tuh mata uang digital itu yang bentuk apa? Yang digital sekarang yang di papan atas ada 3. Ethereum coin itu dari Rusia, Bitcoin dari Amerika, nah Picoin dari Kanada. Nah kalau sekarang harga-harga itu dibandingkan dengan uang kertas gimana itu? Dibandingkan uang kertas, uang digital sekarang ini nilainya tinggi. Yang 3 papan atas ini, Ethereum coin ratusan juta nilainya, konversinya. Nah, Ethereum coin juga puluhan juta. Nah, Picoin yang belum launching, belum listing di panggung dunia global. Ya, Semoga ini kita menunggu maksud waktunya. bahan tadi itu global mata uang digital. Apakah mungkin rasanya uang digital ini dipakai oleh dunia ini? Bukan mungkin lagi, sudah pasti karena kita sudah masuk era 4.0. Nah, perubahan ini sudah disepakati dunia. Maksudnya perubahan sepakati dunia gimana? Karena uang kertas ini sudah tatanan ekonomi sudah hancur karena kesenjangan yang miskin dengan yang kaya sudah terlalu jauh. Ya. Contohnya, uang kertas dulunya underline-nya satu uang kertas berbanding 1 dengan logam mulia emas. Nah, sekarang waktu 2008 hancurnya ekonomi, itu uang fiat bernilai 7, uang logam emas bernilai 1. Jadi kesenjangan itu terlalu jauh. Nah, ini yang memicu krisis global. Berarti pandangan Pak Han ini kita kembali ke zaman yang dulu ya. Ya betul. Tukar-tukar jatuhnya. Dulu kan nggak ada uang kertas. Ya, kalau masalah barter itu tetap apapun zamannya. Contohnya waktu uang fiat, Ya. uang fiat aja uang kertas itu negara Indonesia membeli pesawat dengan Indonesia fiat barter juga, bukan memakai uang. Kalau barter itu dari zaman purba sampai zaman kapanpun barter itu tetap ada. Tergantung persetujuan dua orang atau dua daerah yang saling membutuhkan komunitasnya. Oh, gitu. Jadi digitalisasi ini ada juga dikatakan uang ya. Digitalisasi sekarang ini ada juga membuat uang jatuhnya ya. Ya, jadi pengertian uang itu tetap sebagai alat pembayaran, alat mobilisasi manusia. Cuma wujudnya yang berubah. Dari zaman dulu wujudnya logam mulia, berubah jadi uang fiat kertas. Nah, ke depan ini adalah uang digital. Fungsinya tetap. Jadi manfaatnya kalau menurut Pak Han itu gimana nih dalam menggunakan Android kita sekarang? Dalam menggunakan Android supaya untuk mensejahterakan bagaimana Ya kita jurang kan kemiskinan mengikuti dunia digital. Ya. Ya kan, tentu di HP-HP kita masing-masing yang kayak gini kan sudah lengkap semua nih. Ya, Berarti ini memang benar-benar ada manfaatnya betul ya? betul. Pergunakan Android kita ini Ya, bisa nambah. bisa nambang. Jadi Bitcoin satu-satunya uang digital yang menambang pakai melalui HP Android saja. Ada contohnya coba tengok. Contohnya, Yang mana? Mana Bitcoin dalam nambang-nambang itu maksudnya gimana? Biar pemirsa mengetahui mana. nah salah satu ini dia punya fitur aplikasinya. Mana? Oh gitu ya. Itu nambang tuh ya. Oh, itu menambang tuh. Itu menambang. Ya, menambang. Oh.
Baiklah pemirsa di rumah, sekilas saya menggali pengetahuan yang diberikan oleh Pak Handoko pada sore hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan bisa kita telaah dan menjadi manfaat kita. Dan juga ini sebagai motivasi kita dalam mempergunakan Android kita masing-masing yang ada di tangan kita. Rupanya ada manfaat bagi kita semua dalam menggunakan Android. Di situ ada bisa menggali semua informasi pada zaman yang serba canggih sekarang ini untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.